بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم
Kita sudah memasuki malam yang ke-22 di bulan Dzulhijjah 1400 Isa bin Saurah At-Tirmidzi rahimahullah dalam buku yang beliau beri judul dengan Syama'ilun Nabi, hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal-hal segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai tentang kelahirannya, beliau diutus, akhlak, ibadah dan seterusnya, hingga kita sudah masuk pada bagian-bagian akhir dari kitab ini, yaitu kitab yang ke-54 atau bab yang ke-54, bab yang menyebutkan tentang hadis-hadis berkaitan dengan wafatnya Nabi kita yang tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan buku ini jumlah babnya 56 ditambah dengan penutup. Ya, di buku ini jumlah babnya ada 56 ditambah dengan khatimah, penutup. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki atau sudah sampai kepada bab yang ke-54 yang menjelaskan tentang bagaimana detik-detik terakhir keberadaan Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad SAW di dunia ini. Kita sudah membaca beberapa hadis, ya. Kita sudah memulai pembahasan bab ini dalam pertemuan kita 2 atau 3 pekan yang lalu, ya. Pekan lalu kita libur, 2 pekan sebelumnya kita membahas tentang hadis-hadis atau faidah terkait dengan hari Arafah. 3 pekan sebelumnya, pertemuan kita yang terakhir dalam pengkajian hadis kita ini, kita telah mulai membahas beberapa hadis yang menyebutkan tentang bagaimana detik-detik perjalanan terakhir dari manusia yang sangat mulia, Nabi yang terakhir ini, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah membahas beberapa hadis. Sekarang kita memasuki hadis yang ke 387. Ya, hadis yang 387. Tafadhal. Tiga 87 atau yakhtalif raqam. Hadis yang ketiga dalam bab Hasan bin Sabah
لا حدثنا قتيبة قبله قال حدثنا الليث هكذا لا حدثنا قتيبة قال لا حدثنا ليس لا قال حدثنا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الباب الرابع والخمسون. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن الهادي عن موسى بن سرجس عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على منكرات، أو قال على سكرات الموت. Jemaah sekalian, hadis yang pertama kita bahas malam ini, hadis yang ke-387. Tadi sudah disebutkan sanadnya sampai kepada Aisyah radhiyallahu taala annaha qalat, beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa bil maut, dan beliau dalam kematiannya, maksudnya menjelang kematiannya. Wa indahu qadahun, dan di sisi beliau ada qadah, ada bejana. Fihi ma'un, ada bejana yang berisikan air. Wa huwa yudkhilu yadahu fil qadahi, beliau memasukkan tangan beliau ke dalam bejana tersebut. Summa yamsahu wajhahu bil ma', lalu kemudian beliau mengusap wajahnya dengan air tersebut. Summa yaqul, kemudian beliau bersabda, beliau berdoa, Allahumma ya Allah, a'inni, bantulah aku, ala munkarat, terhadap munkarat, hal-hal yang dikhawatirkan, ditakuti. Auqal, atau beliau bersabda, ala sakarat al-maut, terhadap sakratul maut. Ya, ini hadis pertama. Jamaah sekalian, hadis ini masih datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dan memang seperti yang kita sudah jelaskan pada awal pertemuan bab, bahwa memang Aisyah lah radhiyallahu anha yang paling berhak untuk menceritakan kepada kita tentang bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang kematian beliau, karena beliaulah yang mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di rumah beliaulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat. Bahkan di sisi beliau, bahkan di pangkuan beliau, di dada beliau, di dekat beliau, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya, oleh karena itu, sebagaimana yang pernah kita sebutkan, bahwa saja kalau Khadijah radhiyallahu anha yang paling berhak menceritakan tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal perjuangan, maka untuk akhir-akhir perjuangan, bahkan akhir-akhir kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Aisyah lah tokoh wanita yang paling berhak menceritakan kepada kita tentang bagaimana keadaan suami beliau, Nabi yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat menjelang kematiannya. Hadis kita ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam buku ini
Namun sebenarnya dalam sanad tadi yang dibacakan ada sedikit cacat hadisnya, yaitu Musa bin Sarjis, ya tadi dibacakan an Ibn al-Had an Musa bin Sarjis anil Qasim bin Muhammad. Musa bin Sarjis ini seorang yang majhul, seorang yang tidak dikenal, dan tentunya ini adalah cacat dalam hadis yang menyebabkan hadis ini bisa dilemahkan secara sanadnya. Namun hadis ini memiliki syahid dan beberapa jalur periwayatan yang bisa memutabah hadis kita ini, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Ya, Imam Bukhari dalam sahihnya telah meriwayatkan hadis yang menjelaskan tentang masalah ini. Kita bacakan hadis Bukhari yang juga menjelaskan tentang masalah ini. Kata Aisyah radhiyallahu anha, atau Zakwan maula Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan, annaha kanat taqul, Aisyah radhiyallahu anha berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana baina yadayhi rakwah au ulbah, di depan beliau ada rakwah, ada ulbah. Ini bejana, ya, bejana. Rakwah dan ulbah atau ulbah, yang sebagian ulama kita mengatakan bahwa rakwah itu dari tanah, ya, kalau ulbah dari tembikar, ya, atau kayu. Fiha ma, yang berisikan air, ya, kalau dalam hadis tadi yang kita baca adalah qadah, ya, semuanya dalam makna bejana, ya, intinya ada bejana yang berisikan air di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yashukku Umar, ya, perawi hadis itu ada sedikit keraguan apakah ya rakwah atau ulbah, ya, dan ini menjelaskan bagaimana kehati-hatian mereka dalam meriwayatkan hadis, sehingga ketika ada yang agak kabur dalam ingatan mereka, mereka menyebutkan kedua kemungkinan itu. Dikatakan di sini faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma, Nabi SAW memasukkan kedua tangannya, ya, kalau dalam hadis kita tadi yudkhilu yadahu, kalau di sini yudkhilu yadayhi, memasukkan kedua tangannya di dalam bejana tersebut, air tersebut. Fayamsahu bihima wajhahu, beliau mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Wa yaqul, seraya berkata, la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah. Beliau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tahlil. Inna lil mauti sakaratin, sesungguhnya pada kematian itu ada masa-masa sakaratnya. Summa nasaba yadahu, kemudian beliau mengangkat tangannya. Faja'ala yaqul, dan mulailah beliau mengatakan fir rafiqil a'la, beliau ingin menghadap kepada rafiq al-a'la. Hatta qubidha, hingga beliau itu melakukan demikian seterusnya. Hatta qubidha, hingga nyawa beliau dicabut. Wa malat yadahu, dan tangannya akhirnya miring, ya, terjatuh setelah sebelumnya beliau angkat, ya. Jemaah sekalian, hadis kita ini, ya, walaupun riwayat Tirmidzi yang asal dalam kitab ini ada kelemahannya, namun maknanya sama persis dengan riwayat Bukhari yang baru saja kita bacakan. Ada beberapa pelajaran penting terkait dengan hadis ini. Hadis ini menggambarkan tentang bagaimana masa-masa akhir dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana beliau, sebagaimana awal beliau menjalani dakwah perjuangan ini, beliau mendapatkan kesulitan, bahkan dalam setiap perjuangan beliau mendapatkan cobaan ujian. Ternyata menjelang kematian beliau pun beliau mendapatkan ujian yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kematian beliau juga tidak mudah, ya, kematian beliau juga kematian yang tidak ringan. Beliau merasakan sakit yang sangat pada saat menjelang kematian beliau, dan di antaranya beliau merasakan panas sehingga beliau membutuhkan air yang
beliau ambil dan usapkan ke wajah beliau untuk meminimalisir perasaan sakit beliau dan panas yang beliau derita waktu itu. Dan beliau berdoa kepada Allah di samping memperbanyak zikir. Ya, inilah di antara sunnahnya, memperbanyak zikir, dan utamanya adalah kalimat tahlil la ilaha illallah, karena ini yang kita harapkan kita mati di atasnya sebagaimana kita hidup dengannya dan kita masuk ke dalam Islam dengan ucapan ini. Maka kita juga ingin mengakhiri hidup kita dengan ucapan la ilaha illallah. Dan Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan, talqinkan orang yang menjelang meninggal, ya, orang yang menjelang meninggal, ya, bukan orang yang sudah meninggal, tapi orang yang menjelang meninggal, talqinkanlah kalimat la ilaha illallah, ya. Dan Nabi kita sendiri melakukan itu. Beliau mengucapkan la ilaha illallah, mengulang-ulanginya seraya beliau berdoa. Beliau berdoa. Apa doa beliau? Beliau berdoa untuk dimudahkan, bantu aku ya Allah menghadapi sakaratil maut. Dalam riwayat dikatakan munkaratil maut, dalam sebagian riwayat ada ghamaratil maut, ya, ghamaratil maut, sakaratil maut, dan munkaratil maut. Kesemuanya bermakna masa-masa kritis yang paling berat menjelang kematian. Munkarat dari kata-kata munkar, artinya sesuatu yang tidak dikenal, tidak disukai, sesuatu yang tidak baik, ya. Jadi beliau berdoa agar dijauhkan dari munkaratul maut atau dibantu, ya, karena beliau rasakan bagaimana beratnya kematian. Beliau berdoa agar dimudahkan dalam menghadapi munkaratul maut atau ghamaratil maut, yang sebagaimana yang datang dalam riwayat Tirmizi lainnya, atau sakaratul maut. Dan inilah istilah sakaratul maut. Sakaratul maut, dan sakaratul maut ini beratnya kematian itu juga dirasakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya nanti setelah ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, saya tidak peduli lagi dengan ada orang yang mudah kematiannya, ada orang yang susah kematiannya. Saya tidak peduli, karena itu bukan standar baik tidaknya seseorang, bukan standar mudah sulitnya kematiannya. Karena kalau itu jadi tolak ukurnya, jangan-jangan kita sampai meragukan tentang kualitas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah. Padahal beliau juga merasakan sakaratul maut, beratnya kematian, ya, beratnya kematian. Karena itu beliau mengatakan, saya tidak cemburu, ya, nanti akan ada hadisnya setelah ini. Beliau mengatakan, saya tidak peduli lagi dengan melihat ada orang yang kadang mudah kematiannya, karena itu belum tentu menunjukkan dia orang yang paling afdol. Karena orang yang paling afdol, Nabi kita sendiri merasakan sakaratul maut. Kata ulama kita, ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Qurtubi rahimallahu taala, bahwa adanya sakaratul maut, ghamaratul maut atau munkaratul maut yang menimpa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ini faedahnya minimal dua. Yang pertama adalah bagi Nabi sendiri sebagai ta'zimul ajr atau mudha'afatul ajr, untuk menambah berlipat ganda pahala beliau. Karena Nabi itu sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, inna asyaddan nasi bala'a al-anbiya summa al-amsal fal-amsal. Orang yang paling besar, orang yang paling berat ujiannya itu Nabi, para Nabi, kemudian orang yang di bawahnya. Maka makin tinggi keimanan seseorang, makin berat ujiannya, cobaannya, termasuk dalam masalah menghadapi kematian, ya. Ini bukan untuk mencuci-cuci dosa, ya, sebagaimana kadang seseorang yang memang ahli maksiat, waliyadzubillah, menjelang kematiannya terasa sulit, ya, kematiannya. Ada bahkan jadi siksaan. Dan ada yang kita harapkan sebagian mukmin pendosa, mudah-mudahan dengan beratnya kematiannya itu sebagai pencuci dosanya, menggugurkan dosa-dosanya, mudah-mudahan. Tapi ada juga orang yang berat menghadapi kematian bukan untuk mencuci dosanya karena dia tidak berdosa, tapi untuk meningkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau mendapatkan sakaratul maut seperti ini adalah untuk menambah lagi pahala. Apa yang beliau telah lakukan selama ini, selama 23 tahun beliau mendakwahkan agama ini, sebenarnya sudah sangat banyak.
tapi Allah masih mau lagi menambah pahalanya dengan beratnya kematian beliau. Yang kedua, faedah yang kedua kata Imam Qurtubi adalah sebagai peringatan bagi kita, ya, sebagai peringatan bagi kita bahwa ada masa-masa yang paling menakutkan, masa-masa yang paling mencemaskan. Masa inilah yang paling kita khawatirkan dan pasti akan datang kepada kita, yaitu kematian. Dan kematian tidak ringan. Hukum asalnya dia innalil mauti lasakarat, ya, kematian itu ada sakaratnya. Makanya kenapa kita perlu untuk selalu mengingat masa-masa tersebut. Aksiru min dzikri hazimil ladzat, perbanyak mengingat pemotong-pemotong kelezatan, yaitu kematian yang padanya ada sakratul maut, ya. Jadi tujuannya, faedahnya ada dua. Pertama untuk Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam, untuk menambah pundi-pundi pahala beliau, meninggikan derajat beliau. Yang kedua sebagai iktibar, pelajaran bagi kita-kita ini, ya. الحديث الثامن والثمانون وثلاثمائة. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن العلاء عن أبيه عن ابن عمر وعن عائشة قالت: لا أنبئ أحدا بهول موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-388, datang dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan qalat la aqbitu ahadan, saya tidak pernah lagi aqbitu, ghibtah. Ghibtah itu yang positif, ya, cemburu yang positif. Ghibtah hasad yang positif. Hasad pada asalnya adalah dosa yang besar, tapi ada yang dinamakan ghibtah. Ghibtah artinya seseorang menginginkan untuk bisa juga mendapatkan kebaikan yang ada pada saudaranya dari urusan-urusan akhirat, tanpa mengharapkan nikmat itu hilang dari saudaranya. Ini namanya ghibtah, ya, dengki, iri, cemburu yang positif, ya. Dia ingin bersaingan dalam kebaikan dengan saudaranya, artinya dia ingin juga mendapatkan kebaikan-kebaikan akhirat yang dimiliki oleh saudaranya. Itu dibolehkan, ya, ghibtah. Yang dilarang adalah seseorang yang cemburu, dengki kepada seseorang, baik dari kebaikan-kebaikan akhirat, apalagi hanya dari segi kebaikan duniawi, lalu dia mengharapkan kebaikan itu hilang dari saudaranya, entah berpindah kepada dia atau intinya pergi dari saudara. Siapapun yang akan mendapatkannya, entah ada yang dapatkan atau tidak ada, tidak pusing bagi dia. Yang penting saudaranya itu tidak memiliki lagi kebaikan dan nikmat tersebut. Ini hasad yang sangat diharamkan, yang sangat dilarang dalam syariat Islam. Adapun ghibtah, hukum asalnya boleh, ya, hukum asalnya boleh, bahkan baik, menunjukkan kelobaan dalam kebaikan. Tapi di sini Aisyah mengatakan la aqbitu, saya tidak ghibtah, saya tidak cemburu ahadan, kepada seseorang, yahunu mauti, yahunu la aqbitu ahadan bihauni mautin, dengan ringannya kematiannya. Saya tidak cemburu lagi dengan seorang yang ringan kematiannya. Ba'dal ladzi, setelah ra'aitu, saya melihat sendiri, min syiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beratnya kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini masih ada juga kelemahannya, ya. Kalau dilihat dari segi sanadnya, di sana ada Abdurrahman ibnul Ala, ya, di sini beliau juga dihukumi sebagai majhul oleh ulama kita, maka secara sanad lemah. Namun dia didukung oleh riwayat-riwayat yang lain, di antaranya riwayat dari Bukhari yang menyebutkan tentang masalah ini, di mana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan
fala akrahu syiddatal maut li ahadin abada ba'dan nabi SAW. Saya tidak membenci lagi adanya beratnya kematian dari seseorang setelah melihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Inti dari hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana beratnya kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hikmahnya sudah kita sebutkan. Lalu menjelaskan bagaimana Aisyah radhiyallahu anha akhirnya faham tentang persoalan ini, bahwa berat ringannya kematian seseorang bukan tolak ukur. Ya, kalau ringan, beliau bilang saya tidak cemburu lagi. Ya, tidak cemburu lagi. Ya, walaupun tentu saja ada saja di antara hamba-hamba Allah yang dimudahkan kematiannya, dan itu bisa menjadi bisyarah, kabar gembira untuknya. Tapi sekali lagi dia bukan tolak ukur satu-satunya, apalagi standar bahwasanya dialah yang terbaik ketika kematiannya ringan. Karena kalau seperti itu berarti kita akan mengatakan ada yang lebih afdal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu beliau bilang saya tidak cemburu. Dan yang kedua, dalam riwayat Bukhari, dan ini yang lebih sahih, beliau mengatakan saya tidak benci lagi dengan beratnya kematian seseorang. Ya, sebagaimana saya tidak cemburu dengan seseorang yang sangat ringan kematiannya, saya juga tidak benci dengan beratnya kematian seseorang. Artinya kalau saya melihat seseorang yang berat kematiannya, saya tidak sampai prasangka buruk, ini jangan-jangan orang tidak baik ini, ya, begitu susah kematiannya. Ya, karena boleh jadi itu seperti yang kita sebutkan adalah pertanda dia orang yang baik, yang Allah inginkan entah menghapuskan dosanya yang masih tersisa. Kalau dia selama ini adalah orang yang baik, tapi tentu saja masih ada saja dosanya, mau digugurkan. Atau jika memang dosanya telah diampunkan selama ini, maka itu untuk meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi intinya bahwa kita inginkan husnul khotimah. Bagaimana prosesnya itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita inginkan kita mengakhiri hidup kita di dunia dengan sebaik-baiknya, entah dengan ujian yang berat dalam kematian kita, atau mungkin Allah Subhanahu wa taala akan meringankan kematian kita. Ya. Fadhil. الحديث التاسع والثمانون وثلاثمائة. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر وهو ابن المليكي عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته. قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. ادفنوا في موضع فراشه. Jemaah sekalian, sebelum kita baca atau jelaskan hadis yang terakhir ini, hadis yang baru kita dengarkan, ada sedikit tambahan dari riwayat tadi, riwayat sebelumnya, yaitu riwayat yang disebutkan juga oleh Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Atitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi maradihi." Saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat sakitnya beliau. Wa huwa yu'aku wa'kan syadida, dan waktu itu beliau mengalami demam yang sangat panas, yang sangat tinggi, ya, mengalami meriang yang sangat tinggi. Wa qultu, dan saya bertanya dengan nada keheranan. Abdullah bin Mas'ud sempat heran melihat beratnya keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang kematiannya. Beliau mengatakan, innaka latu'aku wa'kan syadida. Ya, bagi Abdullah bin Mas'ud seperti ini sebenarnya sudah biasa beliau saksikan. Tapi kan orang-orang selain Rasulullah, fikiran beliau kalau orang yang sangat-sangat dan terbaik, orang yang sangat soleh seperti Rasulullah, logikanya dia paling ringan kematiannya, mungkin tidak merasakan apa-apa. Maka beliau agak heran dengan melihat keadaan Nabi SAW. Maka beliau mengatakan, innaka latu'aku wa'kan syadida, engkau juga mengalami demam yang sangat tinggi ini wahai Rasulullah. Qultu,
Dia mengatakan, ya inna dzaka bi anna laka ajrain, ya. Lalu beliau juga mengatakan, ya, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ini semua wahai Rasulullah adalah untuk kamu mendapatkan 2 pahala. Mendapatkan 2 pahala. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ajal, betul. Ya, betul apa yang kamu katakan. Ma min muslimin, tidak ada bagi seorang muslim, yusibuhu adza, dia ditimpa oleh adza. Adza itu gangguan yang paling ringan, ya. Adza. Kalau mungkin kita terantuk batu, itu adza, ya. Atau seseorang yang terkena duri halus, itu adza, ya. Artinya sesuatu yang mengganggunya. Innaka yusibu adza illa hatta Allah anhu khayahu, kecuali Allah akan menggugurkan dengan gangguan itu, dengan musibah yang kecil itu, khatayahu, kesalahan-kesalahannya, kama tahatu waraqus syajar, sebagaimana gugurnya daun-daun pepohonan, ya. Jadi inilah kemuliaan seorang muslim, kesakitannya dan musibahnya, segala ujiannya pun untuk menggugurkan dosa-dosanya atau meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis yang kita dengarkan terakhir tadi masih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ada juga kelemahannya di dalam sanadnya. Situ ada Abdurrahman bin Abi Bakar, ya, Ibnu Mulaiki, dan beliau juga seseorang yang dilemahkan, ya, oleh sebagian ulama kita. Namun riwayat-riwayat sebelumnya dan yang datang setelahnya memberikan penguat, ya, karena tidak bertentangan, ya, secara makna dia adalah makna hadisnya benar. Di sini dikatakan, kata Aisyah radhiyallahu anha, lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ikhtalafu fi dafnihi, mereka berbeda pendapat tentang penguburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, sami'tu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syai'an ma nasituhu, saya telah pernah mendengarkan sesuatu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya tidak lupakan sabda beliau itu. Qal, yaitu sabda beliau, ma qabadallahu nabiyyan, tidaklah seorang nabi diwafatkan, illa fil maudhi alladhi yuhibbu an yudfana fi, kecuali dia akan diwafatkan di tempat yang dia suka dikuburkan di tempat tersebut. Tidaklah seorang nabi diwafatkan kecuali dia akan diwafatkan di tempat yang dia suka dikuburkan di situ. Idfinuhu fi maudhi firashihi, maka kata Abu Bakar Siddiq, kuburkanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah tempat tidur beliau sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, ada beberapa hal yang perlu dijelaskan tentang hadis ini. Yang pertama, makna para sahabat berbeda pendapat tentang penguburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 maknanya di sini, yaitu pertama, apakah beliau dikuburkan atau tidak dikuburkan, ya. Jadi sebelum berbeda pendapat tentang di mana beliau dikuburkan, perbedaan pertama adalah apakah beliau layak dikuburkan. Layak dikuburkan dalam artian beliau dimasukkan ke dalam tanah dan akan dikuburkan dan tanah-tanah akan menutupi wajah beliau yang mulia, atau tidak, dibiarkan saja demikian, ya. Dan yang kedua adalah kalau memang harus dikuburkan, di mana dikuburkan, ya, di mana dikuburkan. Ini ada khilaf dari kalangan sahabat awalnya, namun akhirnya dengan penjelasan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan beliau mendengarkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya inilah yang dilaksanakan, yaitu
beliau dikuburkan sebagaimana yang lainnya, ya, sebagaimana yang lainnya. Namun di antara hal yang membedakan beliau, tentu saja, ya, walaupun beliau meninggal dunia, sudah statusnya meninggal dunia, nyawanya sudah tidak ada, tapi nanti di kuburannya beliau hidup, ya. Para nabi hidup di kuburannya di alam barzakh dengan kehidupan model lain, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sebagaimana kita, ya. Dan kuburannya adalah di tempat kematian beliau, di tempat kematian beliau, bukan cuma di kota kematian beliau, ya, karena kan kita ini umumnya, dan itu sunnahnya, kita dikuburkan di kota meninggal kita, tidak perlu difikirkan mau dikirim ke sana kemari, ya, mau dikirim ke kampungnya, mau dibawa ke negaranya kalau dia meninggal di negara lain, ya. Ini tidak disunnahkan sebenarnya, tidak dianjurkan, ya. Dikuburkan, seseorang dikuburkan di kota dia meninggal. Tapi seorang nabi bukan cuma dianjurkan dikuburkan di kota dia meninggal dunia, tapi di tempat dia meninggal dunia, di tempat meninggalnya, ya, di tempat meninggalnya. Dan sebagaimana hadis ini mengatakan, seorang nabi itu akan meninggal di tempat yang beliau sukai. Berarti kota yang paling beliau sukai adalah kota Madinah setelah kota Makkah, ya. Allah akhirnya memilihkan kepada beliau kota Madinah, maka beliau lahir di Makkah dan beliau meninggal dan mengajak kita untuk berdoa meninggal di Madinah, ya. Maka beliau wafat di Madinah, dan tempat yang paling beliau cintai setelah masjidnya, tentunya Masjid Nabawi yang berada di sampingnya, di dekatnya, adalah rumah dari istri beliau yang beliau paling cintai, Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya mendengarkan hadis ini sesuai dengan arahan dari Abu Bakar As-Siddiq dengan hadis yang telah beliau sebutkan, maka Abu Talha radhiyallahu taala anhu, Abu Talha Al-Ansari, melakukan ini, menguburkan, yang menggali kuburan Rasulullah, yaitu di bawah dari tempat tidur beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Sekali ini masih ada beberapa hadis-hadisnya, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Hadza sallallahu alaihi Muhammad wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.